Hai, minasan, konnichiwa. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai bab 1, ya, bab 1 dari buku Mina no Nihongo 1. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke pembahasannya, ya. Hai, pembahasan pertama itu kita akan kenalan dengan partikel wa, ya. Sensei bukannya itu huruf H ya? Betul. Ini huruf H dari huruf hiragana, ya. Partikel wa ini ditulisnya H, tapi dibacanya wa. Ya, ingat, ditulisnya H, tapi dibacanya wa. Nah, fungsi dari partikel wa ini itu untuk menunjukkan topik atau subjek dalam sebuah kalimat. Ya. Untuk rumusnya, kata benda satu, ya, kata benda satu ini bisa berupa orang. Ya. Kata benda satu, wa, ya, partikel wa, lalu kata benda dua. Ya. Kata benda dua ini bisa macam-macam ya, misalnya bisa profesi, nama orang, ataupun yang lainnya. Lalu ditutup dengan des ya. Nah, des di sini itu tidak ada artinya ya, hanya untuk pelengkap saja, untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat positif ya. Jadi biasanya untuk kalimat positif itu kata benda plus des ditutup dengan des ya. Hai, contohnya Watashi wa Mike Mira desu. Watashi wa Mike Mira desu. Artinya, saya adalah Mike Miller. Ya, jadi wa di sini atau partikel wa di sini bisa diartikan adalah, ya, adalah. Watashi wa Mike Mira desu. Saya adalah Mike Miller. Seperti itu ya, minasan. Gampang ya. Oke. Selanjutnya, watashi wa engineer desu. Watashi wa engineer desu. Artinya, saya ya adalah seorang insinyur, gitu ya. Engineer itu insinyur ya, sebuah profesi berarti. Oke, berarti untuk profesi nama juga boleh ya, minasang untuk kata benda dua. Hai, selanjutnya, watashi wa Amerika jin desu. Watashi wa Amerika jin desu. Ya, saya adalah orang Amerika, gitu ya. Boleh. Selanjutnya, Yamada-san wa Nihonjin desu. Yamada-san wa Nihonjin desu. Artinya, saudara Yamada adalah orang Jepang, gitu ya. Nah, misalnya, watashi wa Indonesia jin desu. Jadi yang ada jing-jing-jingnya itu adalah orang ya. Biasanya negara plus jing ya. Indonesia jin desu, Malaysia jin desu. Nah, itu artinya orang ya. Orang Indonesia, orang Malaysia. Nah, Amerika jing berarti ini orang Amerika. Jadi jing di situ itu orang ya, minasang. Hai. Gitu ya. Oke, itu untuk partikel wa. Selanjutnya Oke, selanjutnya tadi kalimat positif. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Nah, kalau tadi diikuti dengan des, ya, kalau sekarang itu ditutup dengan ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ya, dewa arimaseng ini dia lebih sopan, ya. Jadi boleh ja arimaseng atau dewa arimaseng, ya. Itu untuk menunjukkan bentuk negatif dari sebuah kalimat, ya. Negatif dari des, itu. Hai, ini rumusnya sama ya, cuman diganti desnya jadi ja arimaseng atau dewa arimaseng aja. Contoh, watashi wa gakusei ja arimaseng atau dewa, ya bukan deha ya, tapi dewa arimaseng. Itu. Hai, saya bukan pelajar ya. Jadi ja arimaseng ini karena negatif jadi artinya bukan ya, bukan. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Saya bukan pelajar. Seperti itu. Hai, contoh kedua. Watashi wa engineer ja arimasen. Berarti artinya ya bisa ditebak ya, yaitu saya bukan insinyur. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jepang itu kalau mau nerjemahin dari partikel wa dulu ya. Watashi ya saya. Saya kemudian ditarik ke belakang ya. Saya bukan, ingat ja arimasen itu bukan. Bukan insinyur gitu. Watashi wa engineer ja arimasen. Artinya saya bukan insinyur. Seperti itu ya, minasan.
Hai. Selanjutnya yang ketiga, watashi wa Amerika jinja arimasen. Ya, saya bukan orang Amerika. Seperti itu. Saya bukan orang Amerika. Hai, selanjutnya. Mira-san wa Nihonjin ja arimasen. Miller ya bukan orang Jepang gitu ya. Saudara Miller bukan orang Jepang. Mira-san wa Nihonjin ja arimasen. Itu ya. Jadi intinya untuk ja arimasen itu artinya bukan ya biasanya ini untuk kalimat negatif gitu ya. Kalau tadi positif ditutup dengan des, kalau yang negatif ditutup dengan ja arimaseng atau dewa arimaseng. Dewa arimaseng itu dia lebih sopan. Seperti itu ya, minasan. Hai, kita lanjut ke bungkai atau pola kalimat selanjutnya ya. Hai, yaitu kalimat lalu di ujungnya itu tambahkan ka. Nah, ka ini itu digunakan untuk kalimat pertanyaan ya. Ingat, pertanyaan. Jadi setiap kalian mau bertanya ya, minasang mau bertanya itu biasanya ujungnya itu ditambahkan ka ya. Contoh di sini biar nggak pusing ya. Hai, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Itu. Mira-san wa Amerika jin desu ka? Kalau tadi kan Mira-san wa Amerika jin desu. Itu ya. Itu pernyataan. Nah, sekarang pertanyaan ditambahkan kak saja. Ya. Artinya, apakah saudara Miller orang Amerika? Nah, jadi kak di sini itu bisa diartikan apakah gitu ya. Hai, contoh lagi. Nah, ini, sorry. Ini untuk menjawabnya ya. Hai. Hai Amerika jin desu gitu ya. Hai Amerika jin desu kalau positif. Hai di sini itu artinya ya atau iya gitu ya. Berarti positif. Ingat, positif itu ditutup dengan des ya. Hai Amerika jin desu. Nah, kalau misalnya bukan, nah diawali dengan iye ya. Iye itu artinya bukan ya untuk kalimat negatif gitu. Jadi iye Amerika jinja arimasen. Itu ya, bukan, dia bukan orang Amerika. Seperti itu ya, minasan. Jadi untuk pertanyaan tambahin ka ya. Kemudian untuk positif tutup dengan des, negatif itu pakainya ja arimasen atau dewa arimasen. Hai, contoh pertanyaan lain ya. Hai, ano kata wa donata desu ka? Nah, ano kata wa donata desu ka? Hai, ano kata itu artinya orang itu, ya. Kemudian donata, donata itu sama dengan dare, ya. Kata tanya yang artinya siapa, berarti menanyakan orang, itu ya, minasan. Cuman kalau donata ini dia lebih sopan, ya. Ano kata juga sama dengan anohito, ya. Cuman ano kata ini sopan, ya. Jadi ano kata, kemudian donata itu bentuk sopan, ya. Hai, contoh jawabannya. Ano kata wa Mira-san desu. Ya, ano kata wa Mira-san desu. Orang itu adalah saudara Miller. Itu ya. Jadi untuk bertanya itu biasanya di ujungnya pakai ka ya. Desu ka jawabannya hai des atau iye ja arimasen. Itu ya, minasan. Hai, sampai sini bisa dipahami ya, minasan. Oke, lanjut. Hai. Nah, kalau tadi itu kita kenalan dengan partikel wa ya untuk menunjukkan subjek atau topik pembicaraan. Nah, kita ketemu dengan partikel lagi yaitu partikel mo ya, partikel mo. Hai, partikel mo itu biasanya digunain apabila predikatnya sama dengan sebelumnya ya atau bisa juga diartiin juga ya, juga ya. Kalau juga biasanya kan sama ya. Contoh. Nah, watashi wa kaishain desu. Ya, watashi wa kaishain desu. Artinya, ini yang tadi ya. Saya adalah pegawai perusahaan. Hai, kaishain itu pegawai perusahaan atau karyawan ya, minasan. Hai. Kemudian Yamada-san mo. Nah, Yamada-san mo kaishain desu. Nah, berarti si watashi ya dan Yamada itu sama-sama
kaishain ya. Ini artinya saudara Yamada juga ya. Ingat juga pegawai perusahaan itu ya. Hai, jadi kalau misalnya predikatnya sama, ini kan kaishain ya. Ini kaishain ya. Dua-duanya sama nih. Berarti yang kalimat keduanya bukan pakai partikel wa, tapi pakainya mo. Kenapa? Karena ya itu dia sama gitu ya. Jadi intinya si watashi ya saya dan Yamada itu sama-sama pegawai perusahaan. Itu ya, minasan. Hai, di sini ada kaiwa ya percakapannya. Hai, Wang Sang wa isha desu. Ya, saudara Wan adalah dokter, ya kan? Nah, kemudian Karina Sang mo isha desu ka? Oh, ini bertanya ya. Apakah saudara Karina juga dokter? Gitu. Nah, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya, ya, kalau misalnya positif ya, Hai, Karina sang mo isha desu. Ya, saudari Karina juga dokter gitu ya. Kalau sama isha itu pakai partikel mo karena kan sama ya predikatnya. Hai, kalau misalnya bukan ya atau tidak sama, pakainya iye ya. Iye itu bukan ya. Iye Karina sang wa ya, partikelnya wa kyoshi desu ya. Iye Karina sang wa kyoshi desu. Itu ya. Bukan, saudara Karina adalah seorang guru. Nah, ini langsung disampaikan ya profesinya. Jadi nggak disangkal dulu, nggak pakai jari maseng. Kenapa? Karena ininya kyoshi ya langsung dijawab ya profesinya apa gitu ya. Bukan saudara Karina mah gitu ya seorang guru gitu ya, bukan seorang dokter gitu ya, minasan. Nah, ini untuk partikel mo. Ya, sekali lagi partikel mo ini itu biasanya digunain apabila predikatnya itu sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian bisa diartikan juga gitu ya, juga seperti itu ya. Minasan bisa dipahami ya. Hai, selanjutnya, oke, ini partikel no. Nah, ya, tadi wa, mo, kemudian sekarang no. Nah, partikel no ini itu biasanya digunain untuk menggabungkan dua kata benda. Ya, ingat, menggabungkan dua kata benda. Di tengahnya ada partikel no. Nah, harus diingat bahwa bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia itu ada beberapa perbedaan. Contohnya ketika kita ingin menyampaikan kalimat, nah dalam bahasa Jepang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu biasanya cara menerjemahkannya berbeda, ya. Biasanya dibalik minasang, ya, dibalik katanya. Contoh gini, biar lebih jelas ya. Watashi wa minori no shain desu. Ya, shain ini sama dengan kaishain ya, pegawai perusahaan. Artinya, saya adalah pegawai perusahaan Minori gitu ya. Nah, kita fokus ke Minori no shain ya. Minori no shain ya. Itu artinya ingat dari belakang ya, dibalik ya. Pegawai perusahaan Minori gitu ya. Pegawai perusahaan Minori gitu ya. Kalau misalnya gakusei bisa nggak? Sensei bisa. Misal Minori no gakusei. Ya, Minori no gakusei berarti siswa Minori. Seperti itu. Ya. Hai, atau engineer. Ya, Minori no engineer berarti insinyur Minori itu. Ya, minasan jadi dibalik ya, hati-hati. Contoh lagi. Wang Sang wa ya, Sakura Daigaku no gakusei desu. Ya, Wan Sang wa Sakura Daigaku no gakusei desu. Artinya, saudara Wan adalah siswa Universitas Sakura. Itu. Ya, kita fokuskan lagi ke yang di garis bawahi. Sakura Daigaku no gakusei. Berarti siswa, ya, Daigaku itu universitas, ya. Sakura ini nama tempat lah ya, di perumpamaan. Jadi Sakura Daigaku no Gakusei itu artinya siswa atau pelajar Universitas Sakura itu ya. Jadi ingat dibalik ya minasang. Hai, atau misalnya Sakura Daigaku no Sensei ya, sensei itu guru atau kyoshi ya. Hai,
Sakura Daigaku no sensei ya, guru Universitas Sakura. Seperti itu. Ingat dibalik ya, minasan, untuk penggabungannya. Hai, kemudian ini di sini ada contoh percakapan ya. Hai, contohnya ano kata wa donata desu ka? Ini sama dengan yang tadi ya pertanyaannya. Orang itu siapa? Ya, ini bentuk sopan. Hai, jawabannya Kim-sang desu. Oh, itu masih saudara Kim katanya ya. BCA no ginkoin desu. BCA no ginkoin desu. Ginkoin itu pegawai bank ya. Hai, berarti BCA no ginkoin itu artinya pegawai ya, pegawai bank BCA. Seperti itu ya, minasan. Sumimasen. Hai, sumimasen ya. Hai, BCA no ginkoin itu berarti pegawai bank BCA. Itu ya, ingat dibalik ya, minasan. Hai, harus banyakin latihan ya untuk ini karena dari kasus-kasus yang biasa saya tanganin itu biasanya suka kebalik-balik ya karena orang Indonesia ya dan sorry bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu ya berbeda ya. Jadi harus dibiasakan ya minasan ketika belajar bahasa Jepang. Nah, kalian biasakan dengan pola bahasa Jepang itu ya. Hai, oke. Bisa dilanjut ya. Hai, selanjutnya nah ini di Mina 1 bab 1 itu ada terakhir ya, ada untuk menyatakan umur ya. Nah, kalau misalnya Minasang udah paham, udah bisa gitu ya, berhitung dari 1 sampai 10 bahkan seterusnya sampai ratusan ribuan mungkin. Nah, ini mungkin akan mudah ya karena untuk menyatakan umur itu biasanya bilangan ya. Ini bilangan 1, 2, 3 sampai selanjutnya sampai seterusnya kemudian ditambahin sai ya. Sai ini itu tahun ya atau berumur misalnya 1 tahun. Nah, ada beberapa yang harus minasang apa ya, cuy itu diperhatikan gitu ya. Nah, contoh, untuk 1 tahun itu bukan ichisai ya, tapi isai. Ini spesial. Yang saya kasih tanda merah ini berarti spesial dan harus dihafalin ya. Jadi bukan ichisai, tapi isai gitu ya. Kemudian 2 tahun nisai, 3 tahun sangsai, 4 tahun yongsai, gosai, rokusai, nanasai, dan ketemu dengan 8. Nah, 8 itu bukan hachisai. Ya, ingat. Bukan hachisai, tapi hasai. Ini ya, hasai. Ini spesial juga, saya merahin. Ya, hasai. Kemudian 9 tahun itu normal kyusai. Ya. Untuk 10 juga ini spesial, yaitu jusai atau jisai. Itu ya, bukan jusai, tapi jusai. Ada sekecilnya ya, double konsonan. Kemudian ada 20 ya. Umur 20 tahun itu bukan nijusai ya, minasang, tapi hatachi. Nah, ini juga spesial ya, hatachi desu gitu. Sensei, untuk 1 tahun, 8 tahun, apakah ini berlaku kelipatan? Ya, berlaku ya. Misalnya 11 ya. Ju isai berarti ya, bukan ju ichisai. Kemudian 21 tahun ya. Ini ju isai. Nah, 8 juga sama ya. Misalnya 18 tahun ya. Ju hasai gitu ya. Niju hasai dan seterusnya. Kemudian untuk bertanya, menanyakan umur itu ada 2 cara ya, yaitu oikutsu desu ka? Ya, oikutsu desu ka itu lebih sopan ya daripada nansai desu ka gitu ya. Nansai biasanya kalau mungkin ke temen gitu ya. Nansai desu ka itu boleh ya atau ke orang yang di bawah kita. Ya, biasanya nansai desu ka. Nah, kalau misalnya ke orang yang belum akrab mungkin oikutsu desu ka gitu ya. Oikutsu desu ka gitu ya. Artinya umur kamu berapa tahun? Nah, contoh percakapannya, Anata wa oikutsu desu ka? Ya, Anda berumur berapa tahun? Ya, oikutsu. Anata itu Anda ya. Anata wa oikutsu desu ka? Nah, dijawab hatachi desu. Ya, hatachi desu. Ya, umurnya 20 tahun. Seperti itu ya, minasang. Hai, atau misalnya 18 tahun, ju hasai desu gitu ya.
Tapi ada sedikit catatan ya, kalau misalnya untuk umur ini tidak bisa sembarangan untuk ditanyakan ke orang Jepang langsung ya. Dalam artian kalau misalnya minasan baru kenalan ya, mungkin pertanyaan ini sebaiknya dihindari ya, karena biasanya ini masuknya ke privasi ya, minasan. Jadi untuk umur biasanya tidak ditanyakan ketika kalian baru pertama kali kenalan dengan orang ya, atau orang Jepang gitu ya. Biasanya kalau udah akrab baru boleh tanyakan umurnya berapa gitu ya. Jadi, tolong perhatikan ya, minasan, seperti itu. Hai, oke untuk, pembahasan, bab satu itu udah selesai ya minasan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya, boleh DM atau komentar ya. Silahkan. Hai, terima kasih minasan, kokomade owarimashou. Otsukaresama deshita.